Shalom wanita Deborah yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan lindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan, di mana kami akan belajar firman-Mu bersama-sama dengan ibu-ibu wanita Deborah. Kami mohon ya Tuhan, Engkau beri kami hikmat, pengertian, pengurapan yang sama untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu sehingga kami kedapatan di hadapan-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil di dalam Mazmur pasal 34, Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23, tetapi saya hanya akan membacakan terlebih dahulu di ayatnya yang ke-12 sampai 15. Firman Allah berbunyi demikian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sebuah mazmur tulisan dari Raja Daud sendiri ya ibu-ibu, yang dilatar belakangi seperti yang kita lihat di Mazmur 34 ayat 1 ini. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi seperti itu kurang lebih hal-hal yang melatar belakangi Daud ketika dia menulis surat ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam takut akan Tuhan ibu-ibu ya. Nah, seperti firman Allah katakan tadi bahwa setiap kita yang menginginkan hidup yang baik, di ayatnya yang ke-12 dan 13, yang mengingini hidup yang baik dan juga umur panjang dan menikmatinya, maka kita perlu belajar kepada firman Allah bagaimana kita belajar hidup takut akan Tuhan ya. Jadi setiap orang, khususnya kita wanita-wanita Deborah, pastinya menginginkan, menyukai hidup yang baik, umur panjang. Terlebih lagi kita dapat menikmatinya, amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar seperti judul tadi bahwa tentang hidup takut akan Tuhan. Selain hidup takut akan Tuhan merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya, dan juga dalam hidup takut akan Tuhan ini juga akan mendatangkan berkat bagi setiap kita ibu-ibu ya. Nah, takut akan Tuhan berarti memandang Tuhan dengan penuh kekaguman dan penghormatan sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan dan kuasanya yang sangat besar. Dan hidup dalam takut akan Tuhan itu berakar pada tindakan, bukan hanya pada perasaan religius kita saja ya ibu-ibu ya. Hidup takut akan Tuhan adalah melakukan yang benar, dan ini melibatkan ketaatan dari setiap kita sebagai wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar dari ayat-ayat dalam firman Tuhan di pasal 34 ini. Bagaimana caranya kita hidup takut akan Tuhan. Supaya kita dapat menikmati hidup yang baik, umur panjang, berkat-berkatnya Tuhan. Supaya hidup kita boleh menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya akan bacakan di ayatnya yang ke-5 sampai 7. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita hidup takut akan Tuhan dari ayat-ayat ini? Yang pertama adalah kita mencari Tuhan.
ya, mencari Tuhan. Jadi sebagai wanitanya Allah, sebagai wanita Deborah, kita diajak firman Tuhan untuk kita terus mencari Tuhan. Dalam mencari Tuhan ini tentunya diperlukan persekutuan yang intim dengan Allah. Ibu-ibu sudah paham bagaimana bersekutu dengan Tuhan itu dalam setiap hidup kita sehari-hari, dalam pergaulan kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita bersekutu, kita menyembah Tuhan, kita bersaat teduh, kita membaca, merenungkan firman, kita berdoa, ya. Itu bersekutu dengan Tuhan, ya ibu-ibu ya. Mencari Tuhan, ada persekutuan intim dengan Tuhan. Juga mencari pertolongan dari Tuhan saja, ya. Seperti ayat-ayat yang kita baca ini bahwa aku telah mencari Tuhan, kata Daud. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi Daud ini waktu dia mengalami kesesakan, mengalami penderitaan, kemalangan itu, ya, Daud ini seorang yang dibenci oleh Saul sehingga ia dikejar-kejar dan Daud ini ingin dibunuh oleh Saul. Nah, dalam keadaan itu yang dilakukan oleh Daud adalah dia mencari Tuhan, dia mencari pertolongan dari Tuhan. Sehingga dikatakan ayatnya yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru. Daud mengatakan bahwa dirinya ini tertindas, tapi dia berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Mari wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Ada banyak kesesakan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu yang Tuhan inginkan bahwa kita harus mencari Tuhan. Mencari pertolongan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, di sana kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, di sana kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Amin. Ya ibu-ibu. Kemudian yang kedua, ya. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita hidup takut akan Tuhan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, kita mencari Tuhan. Yang kedua adalah menjaga perkataan. Ayatnya yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi mari kita sebagai wanita itu berusaha menjaga perkataan kita, ya. Walaupun memang sebagai wanita memang dikatakan bahwa wanita itu lebih banyak bicara daripada pria. Betul. Dengan demikian maka kita harus menyadari, oh iya, saya wanita lebih banyak bicara daripada pria. Makanya saya harus belajar untuk menahan diri, menjaga kata-kata, menjaga apa yang harus kita ucapkan. Seharusnya ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang membangun orang lain. Perkatakanlah perkataan yang membangun di mana perlu. Jangan sampai dengan kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai karena kita terlalu banyak bicara, kita membuat pelanggaran. Karena firman Tuhan bilang demikian, ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi jelas, dalam banyak bicara pasti ada banyak pelanggaran. Kita pasti bisa kepleset dari kata-kata kita, ya. Makanya wanita yang diberkati Tuhan, kita harus mengatakan hal yang baik. Memperkatakan hal-hal yang membangun, memperkatakan firman Tuhan, sebab firman Tuhan bilang seperti ini di dalam Amsal bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidahmu. Siapa yang suka menggemahkannya, ia akan memakan buahnya. Kalau ibu-ibu suka menikmati memakan buah yang baik, maka perkatakanlah perkataan-perkataan yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya hidup takut akan Tuhan dari ayat-ayat ini? Yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi yang ketiga adalah melakukan yang baik atau bertindak benar, ya. Dalam hal ini apa yang diinginkan Tuhan, ya, dalam konteks ini ibu-ibu? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Apa itu? Nah, dalam konteks ini dikatakan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tentu ya ibu-ibu ya, ada banyak hal yang perlu kita lakukan yang baik-baik itu ya. Yang benar itu banyak hal yang harus kita kejar, yang harus kita laksanakan. Tetapi saya bicara dalam konteks ini bahwa cari perdamaian dan usahakan untuk mendapatkan itu. Di sini artinya bahwa ibu-ibu ya,
bahwa konflik itu selalu ada, jelas ya. Dalam kita hidup berumah tangga, bertetangga, pasti ada konflik, pasti ada salah paham. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk mengusahakan perdamaian, mencari dan mengusahakan perdamaian, ya. Dalam usaha ini diperlukan perjuangan ibu-ibu ya. Kita harus menurunkan ego kita supaya kita bisa hidup damai dengan semua orang, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita. Apa yang bisa kita lakukan ya? Contoh nyata yang bisa kita lakukan ibu-ibu ya, supaya kita bisa hidup dalam damai. Contoh misal ya, kita bisa meminta maaf lebih dahulu. Apalagi kita sebagai anak dengan orang tua ya, anak dengan mertua. Wah, ada banyak problem di sana ibu-ibu ya. Tetapi kita harus berusaha mengejar hidup damai dengan semua orang. Mari kita belajar untuk meminta maaf lebih dulu. Dalam pernikahan saya awal-awal ya, saya juga berjuang untuk hidup berdamai dengan semua orang. Ya terutama ya kita nggak bisa menutup mata, apalagi misalnya dengan mertua pasti kita ada persoalan ya kan, ada masalah. Tapi saya mengambil sikap untuk saya datang sebagai anak meminta maaf terlebih dahulu. Dan setelah itu saya akan bicara apa yang menjadi keberatan saya dan saya usahakan supaya kita bisa hidup damai. Itu yang saya lakukan. Jadi mari ibu-ibu, kejarlah perdamaian dengan semua orang, dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, amin. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Ada usaha di sana, ada perjuangan di sana untuk kita bisa hidup damai dengan semua orang. Salah satunya apa? Usahanya apa? Menjaga lidah, menjaga perkataan kita supaya apa yang kita keluarkan dari mulut kita tidak menyakiti orang lain, tetapi sebaliknya harus membangun banyak orang. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Jadi dalam hal ini ada tindakan aktif dari kita untuk berjuang hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, ini ketiga hal yang saya sampaikan, yang kita pelajari dari firman Tuhan saat ini, bahwa bagaimana kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang pertama kita harus mencari Tuhan, harus ada persekutuan di sana ya. Kita harus intim dengan Tuhan, kita harus mencari pertolongan dari Tuhan saja. Yang kedua kita harus belajar menjaga perkataan kita. Dan yang ketiga kita harus melakukan yang baik atau kita bertindak benar. Nah sekarang ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, khususnya kita sebagai wanita-wanitanya Allah, pasti ada berkat di dalam hidup takut akan Tuhan, amin. Nah kita akan melihat di dalam firman Tuhan ini berkat apa yang kita akan temukan, yang kita akan alami di dalam hidup takut akan Tuhan. Yang pertama ayatnya yang ke-10 dan 11, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Berkat di dalam hidup takut akan Tuhan yang pertama adalah ada jaminan pencukupan atau penyediaan Tuhan. Ya, ada jaminan penyediaan daripada Tuhan. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, hai orang-orang yang benar. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Sampai dikatakan ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa muda yang punya potensi yang kuat untuk menangkap mangsa, toh bisa kekurangan. Tetapi janji Tuhan bahwa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjamin apa yang kita perlukan. Tuhan menjamin apa yang kita butuhkan. Dia akan mencukupkan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apa yang ibu-ibu sedang gumulkan hari-hari ini, mari terus meminta kepada Tuhan. Cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan.
dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan, belajar hidup benar di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala yang kita perlukan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Rasul Paulus berkata demikian. Mari tumbuhkan iman kita bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Yang kedua, berkat hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, ada jaminan perlindungan. Ayatnya yang ke-9, 21, 22 dan 23. Saya bacakan ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjamin perlindungan bagi setiap anak-anaknya yang hidup, yang belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Daud dikejar oleh Saul, bahkan sampai di hadapan Abimelek dia harus berpura-pura tidak waras, harus berpura-pura gila, tetapi dia diloloskan pada akhirnya. Itu adalah salah satu bentuk pertolongan Tuhan, bentuk perlindungan Tuhan kepada Daud. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Mari terus tumbuhkan iman kita untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup ini. Yang ketiga, berkat hidup dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, ada pertolongan Tuhan. Ayatnya yang ke-16 sampai 20. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat, yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang ketiga tadi, ada jaminan pertolongan dari Tuhan. Jadi Tuhan, mata Tuhan dikatakan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya disendengkan untuk kita, ya. Kepada teriakan mereka minta tolong, Tuhan mendengar, matanya tertuju kepada kita, dan telinganya didengarkannya segala doa-doa kita. Betapa berkat yang luar biasa, ibu-ibu, ya. Dan bahkan dikatakan apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya, kepada orang-orang yang rendah hati, kepada orang-orang yang mau mencari Dia dalam segala hal. Sampai ayat yang ke-20 berkata bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Penderitaan orang benar memang banyak. Kita tidak bisa memungkiri hal ini. Dalam perjalanan hidup kita, terlebih kita dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tetapi Tuhan berkata bahwa memang banyak pergumulan dalam hidup ini. Tetapi janji Tuhan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Amin. Janji Tuhan sungguh luar biasa. Dia menjamin bahwa ada pertolongan bagi orang-orang yang belajar hidup takut akan Tuhan. Memang tidak mudah untuk kita hidup takut akan Tuhan, tetapi Tuhan pasti memberi kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, itu artinya apa? Kita terus mencari Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus melakukan yang benar, ya. Dan ada berkat ketika kita belajar hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, ada jaminan pencukupan, ada jaminan perlindungan, dan juga ada jaminan pertolongan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, semoga kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Semoga ada sukacita terus yang bertumbuh di dalam hati kita.
Ada puji-pujian yang keluar dari mulut kita seperti dalam Mazmur pasal 34 ini ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mengapa? Mengapa Daud berkata demikian? Karena Daud menyadari bahwa pertolongan dari Tuhan, pencukupan dari Tuhan, perlindungan daripada Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Sehingga itu menghasilkan ada ketenangan, perlindungan dari Tuhan menciptakan damai di dalam hatinya. Walaupun dalam kondisi yang sulit, tetapi kita juga sebagai wanita-wanita Deborah, kita sanggup bersyukur, kita sanggup untuk bersuka cita di dalam segala keadaan yang kita alami hari-hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan saat ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan yang kami panggil, di dalam nama Yesus, Engkau yang sungguh besar. Kami berterima kasih kepadamu untuk janji-janji firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau mencukupkan kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. Engkau memberikan kami perlindungan. Engkau menjagai hidup kami ya Tuhan. Bahkan Engkau menolong kami di dalam segala kesesakan yang kami alami dalam hidup ini. Tangan Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus hidup takut akan Engkau. Sehingga kedapatan hidup kami terus menyenangkan hati Bapa. Dan kami boleh menikmati hidup kami. Hal-hal yang baik, berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati jemaat-Mu hari-hari ini. Dalam segala kesesakan apapun yang mereka alami. Dalam keadaan apapun yang mereka sedang hadapi. Biar pertolongan Tuhan, biar kecukupan daripada Tuhan, penyediaan daripada-Mu, perlindungan daripada Tuhan menjadi bagian dari setiap jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh bersyukur, kami boleh bersuka cita bersama. Karena Tuhan kami yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.